Nah, mungkin untuk HIPMI sendiri kira-kira sebagai naungan, organisasi naungan, pengusaha-pengusaha muda di Kota Serang ini, gimana sih memandang ataupun menyikapi nih banyaknya pengusaha-pengusaha muda di Kota Serang ini? Iya. Kita menghimpun mewadahi para pengusaha-pengusaha muda yang di bawah 41 tahun untuk bisa saling bertukar pikiran. Jadi ketika nongkrong juga nongkrong yang bermanfaat, ada gitu. hasilnya. Ada hasilnya. Jadi ngopi-ngopi sambil besok apa nih kita kegiatan apa? Lu lagi ada kegiatan apa? Usaha apa? Bisa apa? Ayo kita goin ya jagung yuk. Nah, itu banyak yang kejadian kayak gitu. Jadi salah satu manfaatnya berhipmi ya itu tadi gitu. Terus sejauh ini kira-kira ada berapa usaha nih yang ada di bawah naungan HIPMI Kota Serang? Kalau usaha itu setiap anggota itu pasti kan punya usaha. Ya jadi sebanyak anggota itu sebanyak itu usahanya. Oke. Jadi dihitung dari per anggotanya ya, bukan per usahanya. Jadi kalau satu orang punya lebih dari satu usaha juga hal-hal aja ya Mas ya? Hal-hal aja. Itu malah lebih baik. Oke. Wow, ini menarik banget nih ya. Jadi memang banyak banget peluang-peluang yang bisa diciptakan dari bisnis. Karena ketika kita melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, ini pastinya bisa dimanfaatkan untuk jadi peluang cuan nih. Nah, mungkin untuk partners yang mau tanya-tanya seputar bisnis, boleh banget langsung tanya aja di question box kita di @hotradio_serang atau di @palawafood_id atau di @hipmi Kota Serang, karena kita udah lempar question box-nya. Jadi buat hotners langsung aja tanyain, nanti akan dijawab sama narasumber kita yang tentunya udah ahli banget nih, udah expert banget di bidangnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 88,2 FM Hot Radio. 88,2 FM Hot Radio, Today's Best Music. Hotners masih bersama Mila di program biasa, bincang apa saja bareng narasumber kita yang gak biasa-biasa aja. Ada Mas Al dari Ketua HIPMI Kota Serang dan juga ada Tiara selaku dari owner Palawa Group. Nah, kita masih ngomongin soal memulai bisnis di usia muda, kenapa enggak nih? Banyak banget yang udah kita kulik nih, tapi pastinya untuk haters yang masih mau tanya-tanya seputar dunia bisnis, boleh banget langsung aja di question box kita di @hotradio_serang. Nanti bakal dijawab sama narasumber kita yang pastinya udah expert banget nih di bidangnya. Nah, tadi ada yang namanya Palawa Group ya. Nah, ini Mila penasaran nih, langsung kita tanya sama Tiara ya selaku ownernya. Kira-kira gimana sih Ra untuk sejarahnya sendiri dari Palawa Group? Ada cerita apa nih di nama Palawa? Silakan. Oke. Nama Palawa. Sebenarnya nama Palawa itu tadi kita sempat ngobrol di belakang layar sama Mila. Palawa katanya singkatan. Bukan. Oh, bukan ya? Bukan singkatan. Palawa itu sendiri adalah nama uyut gue. Nama uyut gue dan kami anggap sebagai bakal beruntung nih. Kita bakal beruntung kalau pakai nama ini, dan benar aja kan, pakai nama ini Palawa. Orang nanya Palawa tuh apa, Palawa apa, dan logonya sendiri kan kapal pinisi. Masalah tahu kalau kapal pinisi itu Sulawesi Selatan. Ada ombak. Ombak maksudnya kita adalah seorang perantau gitu tuh yang ada di Banten ini, ya diharap bisa membuka jalan lebar buat perantau-perantau lain buat berbisnis kayak Palawa gitu tuh. Wow, filosofis banget ya. Jadi dari namanya yang dirasa lebih bisa menghargai uyut, jadi membawa keberuntungan. Wow, ini tentunya dari namanya sendiri udah filosofis banget ya, dan ditambah juga dengan orangnya, ownernya nih, ini keren banget karena masih kuliah, masih sibuk-sibuknya sama skripsi, apalagi skripsi yang mungkin pusing ya, lagi pusing-pusingnya, apalagi dosen pembimbingnya yang banyak drama. Aduh, mungkin curhat ya. Kalau dosen pada
harusnya. Tapi pasti juga menyuruhkan semangat untuk mencari cuan nih. Karena namanya cuan nggak mengenal waktu dan tempat ya. Jadi mungkin dari Palawa sendiri nih kita jadi punya inspirasi nih. Nah, dengar-dengar juga nih Palawa sekarang lagi melebarkan sayapnya ke WO ya, ke IO juga. Insya Allah lagi memulai. Nah ini sebelumnya sendiri Palawa bergeraknya di bidang apa sih, Ra? Pas awal Palawa itu cuma bergerak di bidang kuliner Indonesia, Indonesian food, sama khusus untuk masakan Bugis Makassar gitu tuh. Ada coto, konro, sop ubi, pala butung. Nggak bisa Tiara sebutin satu-satu, nanti lapar ya. Ini udah ngebayang sih dari tadi soalnya takut Mas Alia nagih, Tiaranya nggak bawa soalnya. Jadi yang kangen sama masakan-masakan Bugis, masakan Makassar ya, dia bisa banget ya ke Palawa Food. Nah, Palawa Food juga nggak cuma makanan aja, tadi juga ada WO dan juga ada IO ya. Iya. Ini namanya jadi Palawa Project. Palawa Project. Oke, wow, ini nanti kayaknya bakal melebarkan sayapnya juga ke dunia yang lain ya, dunia fashion mungkin. Fashion udah ada sebenarnya, kan udah ada Boutique Nainov, tapi bukan nggak pakai nama Palawa. Pakai nama Palawa. Tapi kayaknya di bawah naungan Palawa ya. Di bawah naungan Palawa Group. Wow, ini serba bisa ya, udah cantik, Masya Allah. Saya masih jomblo kayaknya. Aktif ya. Aktif banget ini. Yuk deh yang mau merapat gitu ya, jadi bisa nih di kontak nih di WhatsApp-nya mungkin. Jangan dong, jangan ya. CV-nya dikirim di Hot Radio ya. Bisa. Oke deh. Nah, so tadi ada Palawa. Mungkin dari Mas Al sendiri nih, ini punya bisnis apa sih yang mungkin bisa menginspirasi anak muda yang lagi bingung mau bisnis apa gitu? Kalau bisnis itu harus disesuaikan sama passionnya sendiri ya. Jadi kita nggak bisa memaksakan bisnis kepada seseorang. Gitu. Jadi dia punya passionnya apa, kemampuannya di bidang apa, mulai dari hal kecil dulu. Hal kecil, kemudian berproses jadi makin besar. Karena walaupun sifatnya tadi ATM kan, amati tiru modifikasi. Tapi ketika kita melakukan ATM itu harus yang sesuai sama passion kita. Jangan sampai cuma sekedar ATM tapi nggak passion. Akhirnya ketika mengamati bisa, meniru bisa, gilir memodifikasi nggak bisa, kena haki ujung-ujungnya. Gitu. Itu yang bahaya. Itu jadi bahaya. Jadi bumerang ke kitanya juga berarti ya. Nah, ngomongin soal bisnis pasti ada yang namanya ketika kita lagi di fase jatuh nih. Nah, mungkin Tiara atau Mas Al sendiri nih punya cerita ketika kita lagi mengalami posisi jatuh ini, apa sih yang harus dilakukan sebagai pebisnis gitu, apalagi di usia muda yang lagi mentalnya lagi diuji nih untuk jadi sukses. Ya betul banget, stres pasti sih. Dari contoh kecil aja nih, misalnya kan Tiara di kuliner ya. Kuliner tahu sendiri resikonya besar banget kan. Gimana rasa, ya basi lah, ada komplain nasi keras lah, dagingnya keras lah, rasanya asin atau kurang rasa. Sering Tiara dapet chat kayak gitu. Jadi pasti tiap habis masak, tiap habis pengiriman segala macam packing pasti ada evaluasi sama teman-teman semua. Jadi kayak gini. Ini juga Tiara diuji nih gimana caranya jadi leader yang gimana ya? Adil dan bijak gitu tuh. Sementara di mana ada beberapa karyawan kan lebih tua dari Tiara, gimana caranya ngomongnya biar nggak tersinggung gitu. Soalnya kan walaupun Tiara sebagai leader kan Tiara juga butuh mereka butuh Tiara gitu. Gimana caranya biar kita sama-sama gitu tuh. Jadi kalau misalnya lagi jatuh-jatuhnya gitu kayak ya stres pasti ada sih Mel, cuman ya harus dijalanin kan, action. Dan kalau dipikirin tanggung jawab gue di sini, gue nggak boleh nyerah gitu tuh. Maksudnya orang-orang banyak yang bergantung nih sama Palawa gitu tuh. Paling gitu aja. Jadi nggak gampang juga ya untuk kita bisa manage orang yang dengan isi kepalanya beda-beda. Iya betul. Egonya beda-beda juga, dan sejauh ini tapi masih aman ya mental ya? Masih aman. Ya? Belum stres banget ya? Paling itu sih bagian waktu aja. Di mana skripsi gue sekarang sejujurnya lagi terbengkalai 3 bulan terakhir ini. Oke, mudah-mudahan habis ini ya jadi mulai ini lagi nih, mulai gerak lagi nih skripsinya. Karena kalau misalnya ada satu yang ketinggalan ini sayang banget gitu ya. Yuk, bisa yuk. Bismillah. Nah, untuk masalah sendiri kira-kira ada tipsnya nggak sih kalau misalnya anak muda yang lagi mulai bisnis terus gagal dan dia down gitu? Jadi ini pernah
terjadi sama saya pribadi. Di saat ketika bisnis saya benar-benar hancur, sehancur-hancurnya, ada di posisi di bawah. Ada satu jawaban yang menarik perhatian dari teman partner yang sekarang jadi partner bisnis saya juga. Ketika dia bilang gini, kegagalan dalam berusaha, dalam berbisnis itu yang sebenarnya orang berusaha. Karena yang sukses itu hanya sekian persen. Jadi mayoritas adalah yang gagal. Nah, di situ langsung merasa nggak sendirian. Gitu. Tapi bukan berarti ketika gagal tidak bangkit. Gitu. Kalau saya pribadi memandang pengusaha sukses itu pengusaha yang sudah pernah menempuh kegagalan. Kenapa dalam dunia bisnis itu dalam mencari cuan namanya usaha atau pengusaha? Usaha udah jelas dari katanya usaha. Gitu loh, tidak berdiam diri. Nah, pada saat kita berusaha itu kan pasti ada kendala dan ada energi yang dikeluarkan. Jadi gak ada usaha itu yang enak. Jadi kalau saya selalu menjelaskan, menjadi pengusaha itu tidak enak. Jadi harus bicaranya pahit dulu. Manisnya adalah bonus. Jadi bukan manis yang dijalankan oleh pengusaha, justru pahitnya, gelapnya, susahnya, sengsaranya, sakit pikirannya, sakitnya. Nah, itu pengusaha. Hasilnya bonus. Jadi benar-benar berakit-rakit dahulu pokoknya ya. Jangan berkecil hati. Jam tidur aja jadi korban. Kayak kalau karyawan biasa kan mungkin mereka jam kerja sampai jam 5, jam 4. Kalau kita malam mikir, ya pembukuan segala macam. Jadi artinya memang benar-benar dipikirkan matang-matang dulu ya sebelum terjun ke dunia bisnis. Tapi ya kenapa enggak? Karena masih muda, masih banyak inspirasi yang kita sebagai anak muda ini harus bisa berkreasi pastinya ya kan. Tapi jangan terbanyak pikir juga. Jadi jalanin aja, santai aja. Mungkin kalau misalnya punya passion untuk bisnis ya mungkin lebih mudah ya Mas ya. Dan yang namanya jatuh itu pasti harus bisa bangkit lagi, karena Mila pernah dengar kata-kata Mutiara itu, habiskan jatah gagalmu sebelum datang masa berhasilmu. Jadi kita habiskan dulu masa gagalnya gitu. Tapi itu benar sih, kalau udah pernah gagal kan nggak mungkin kita ulangin lagi. Pasti ada, tiap gagal ada evaluasi, ada modifikasi, ada segala macam. Dan kayak kita bisa jadi belajar nih untuk nggak terulang kembali. Wow, ini keren banget sih kalau misalnya anak muda sekarang mulai lebih peduli sama dunia bisnis yang mungkin bisa dimulai dari yang kecil-kecil aja dulu nih, kata Mas Al tadi. Dan juga ada banyak juga yang bisa kita dapatkan dari sudut pandang berbeda dari setiap yang kita lihat mungkin atau yang sering kita minum. Ini bisa jadi peluang juga untuk jadi cuan. Nah, ini udah mulai masuk nih pertanyaan yang datang dari Hot Nurse ya. Ini datang dari username-nya masih belum ketahuan. Katanya gimana sih cara dapat customer katanya. Mungkin ini untuk yang pemula nih. Cara dapat customer yang menjadi pelanggan mungkin. Nah, ini Tiara sendiri Palawa Group mungkin dari awal pertama ada Palawa gitu ya. Ini masih ingat gak sih caranya untuk dapat customer pertama kali? Pasti customer pertama kali itu dari mulut ke mulut ya. Ditawarin nih ada produk nih, ada makanan nih kan Tiara makanan nih awalnya. Makanan. Boleh nih ikut masuk ke sini dan nyuplai ini segala macam. Oke, boleh. Dibawa dulu ya itunya testernya, sampelnya. Udah tuh kalau misalnya abis itu nggak cuman itu, jadi relasi Tiara sama dia harus baik dulu. Ya Tiara ajak ngopi dulu. Apa sih didalami dulu orangnya gimana nih, ini cara ngadepinnya gimana, bisa nggak nih gue ambil hati dia gitu tuh buat jadi klien gue. Ya ringannya sih kayak gitu. Nanti habis itu baru dia ngomong ke teman-temannya, temennya ngomong lagi ke temennya, nih ada nih kontaknya nih. Habis itu banyak masuk ke Tiara kontak. Boleh ya kayak gini. Terus di Palawa sendiri kan sistemnya bisa ngutang, kasarnya ya, maksudnya kayak gitu. Kasbon deh. Jadi bayarnya nanti kalau misalnya udah pembelian sekian, pembelian 500, 1000 baru kayak gitu. Jadi mereka tuh itu juga nilai plus kan bagi mereka juga butuh. Oh ya udah deh katanya. Wah ini marketingnya berarti dari hati ke hati ya. diajak ngopi dulu. Kadang-kadang Tiara bisa nggak diajak ngopi? Oke, ayo ngobrol dulu. Menunya bisa sesuai permintaan. Paling gitu ringan-ringannya.
Jadi artinya merajakan dulu customer Iya, ya. betul. Karena yang biasanya kalau udah kayak gitu jadi sense of belonging-nya dapet nih gitu. Dan kalau udah kena emosionalnya biasanya Iya. ada rasa gak enakan mungkin ya. Iya, otomatis mereka yaudah nih Kak Tiara nanti ada yang ngontek ya dari ini katanya mau pesan makan kayak gitu, nanti disamain ya harganya nanti kayak gitu. Paling oke. Nah sejauh ini ada masa Tiara ngalamin kerugian gak sih dari setiap pembelian sama customer itu? Ya pasti kerugian mah pasti ada, apalagi makanan kan. Pernah waktu itu udah masak tuh, ternyata yang dimasak orang dapur itu nggak sesuai yang gue arahin gitu. Akhirnya itu belanja lagi, masak lagi, otomatis itu rugi dong. Untungnya nggak seberapa, tapi modalnya 2 kali lipat. Paling kayak gitu. Tapi nggak kapok untuk bisnis kuliner ya? Nggak kapok dong, kan hobi makan. Nah mungkin yang hobi makan juga nih bisa nih untuk ya kalau misalnya makan di luar terus kenapa nggak bikin sendiri aja gitu kan. Jadi banyak hal yang bisa dimanfaatkan ya dari sisi lain hidup kita yang nggak kita sadari ternyata itu bisa memunculkan peluang cuan nih. Jadi kalau misalnya masih muda, masih punya semangat yang tinggi untuk maju nih, ya kenapa nggak dimanfaatkan, kenapa nggak mulai dari bisnis yang kecil-kecil aja dulu nih gitu. Nah kita nggak kerasa udah sampai segmen terakhir dan mungkin ada closing statement dari Mas Al atau mungkin Tiara yang mengajak nih untuk anak-anak muda bisa nggak ragu lagi untuk mulai bisnis gitu. Ya, closing statement dari saya untuk anak-anak muda yang mau memulai bisnis, jangan takut untuk memulai bisnis. Tetap harus dijalankan, jangan takut gagal, karena kegagalan itu adalah mayoritas dari sebuah pelaku usaha, dan keberhasilan adalah suatu titik poin di mana bonus ketika kita berusaha. Jadi intinya buat anak muda terus semangat, terus berinovasi, karena sekarang mudah sekali media untuk informasi kita, mengembangkan inovasi kita. Seperti yang tadi disampaikan oleh Tiara, itu bagian daripada marketing disebut namanya brand touch point. Tadi bagus yang dikatakan Tiara, ketika dia punya produk catering, dia sampaikan bisa ngutang. Nah, itu kan menjadi pembeda. Jadi pembeda. Nah, itu menjadi sebuah brand touch point gitu. Jadi poin tersendiri. Nah, itu bisa menjadi daya tarik juga buat si calon konsumen. Jadi intinya jangan takut untuk mulai usaha, tapi tetap pertimbangkan untung ruginya gitu, tetap melangkah dan pastikan dengan uang adem. Karena jangan yang uang dapat ngutang, yang ujung-ujungnya ditagih dengan bunga yang gede, bisa stres gitu kan. Intinya berusaha dari yang kecil. Kalau belum punya uang, punya konsep, punya ide, tawarkan kepada teman yang punya uang, ajak join. Di situ mulai berkembang. Itu aja, Pak. Oke, nah jadi gak ada alasan lagi ya Mas ya untuk kita bisa terbatas untuk terinspeksi gitu ya. Iya. Dan lanjut lagi datang dari Tiara nih, closing statement kali ini. Kalau Tiara mas singkat aja yang selalu Tiara terapin, yang selalu jadi prinsip Tiara itu, yang pertama pikirkan ide apa yang menjadi passion kamu. Habis itu rencanain apa yang kamu mau lakuin, habis itu udah action aja, nggak usah mikirin nanti gue rugi, nanti untungnya gimana, nanti gue malu lah, inilah itulah, nggak apa-apa, action aja dulu, nanti kamu bakal rasain sebenarnya apa sih yang gue cari, ini nih yang gue cari gitu tuh. Jadi kalau misalnya kita nggak action ya percuma kalau cuma lo pikirin doang, dipikirin doang, udah ngerenung, ya kapan jadinya kalau nggak dilakuin. Contohnya NATO. Iya. Tahu NATO nggak? Apa tuh? Only. Oh, wow ya. Ini biasanya kalau misalnya anak-anak senja gitu kita nggak akan tahu air kalau kita nggak nyemplung ke air gitu ya. Jadi apapun yang ada di pikiran kita ya itu yang akan terjadi gitu. Kalau kita pikirnya positif ya insya Allah nih mudah-mudahan ya kita berharap agar yang terjadi juga baik dan positif. Buang jauh-jauh rasa gengsi. Nah itu dia, anak muda biasanya gengsi banget nih. Gengsi di ngupload Instagram pribadi jualan, malu, nanti dikira nggak punya duit. Biasanya bisa kena account gitu ya. Padahal mah lo nggak tahu aja cuannya banyak. Ini nih owner Pahlawan Group ya. Oke deh, kita udah di penghujung acara. Thank you banget Mas Al, thank you Tiara. Terima kasih Mila. Ya udah mulai banyak nih yang bisa kita dapatkan dari narasumber kita.
Karena di usia muda banyak banget yang bisa kita lakukan, jadi kenapa nggak dicoba dari yang kecil-kecil aja dulu ya, daripada rebahan-rebahan terus. Rebahan tapi nggak dapet cuan kan lebih baik dipakai untuk bisa menghasilkan cuan nih. Jadi jadilah pemuda yang aktif dan inovatif, jadi biar bisa menghasilkan cuan yang bisa kita gunakan untuk masa tua. Dan terima kasih untuk Hotners yang udah bergabung dan udah nanya-nanya di question box kita. Mila pamit dan sampai jumpa di program biasa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.